Selamat siang, kali ini kita akan kembali membahas materi TPS ya, yaitu materi kuantitatifnya, yaitu persamaan garis lurus. Nah, kita mulai seri soal nomor 1. Persamaan garis yang melalui titik 0,3 dan bergradien 2. Oke, gini. Kalau untuk mencari persamaan garis melalui sebuah titik, berarti Y kurang Y1 sama dengan gradiennya dikali X kurang X1. Berarti kita bisa tuliskan Y dikurang dengan 3 sama dengan gradiennya 2 dikali X dikurang dengan 0. Berarti kita bisa tuliskan Y kurang 3 sama dengan 2X. Sehingga bisa diperoleh Y sama dengan 2X tambah 3. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke. Jadi soal ini kemarin di soal TPS itu ada ya. Di semua paket soal itu siswa yang ikut tes itu dapat soalnya. Dia kalau bukannya persamaan yang diminta adalah grafiknya. Nah, jadi kayak gitu. Atau persamaan garis yang baru yang saling sejajar atau tegak lurus. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nomor 2, persamaan garis yang melalui titik potong 3X tambah 2Y sama dengan 7 dan 5X kurang Y sama dengan 3 adalah serta tegak lurus. Oke, berarti kita harus mencari titik potong dulu ya. Yang pertama kita lakukan cari dulu titik potongnya. Titik potongnya kita menggunakan 3X tambah 2Y sama dengan 7. Kemudian 5X dikurang Y sama dengan 3. Nah, ini kita pakai eliminasi saja. Kita kali 1, ini kali 2. Berarti bisa ditulis ulang. Jadinya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 7. Kemudian di bawah 10X dikurang dengan 2Y sama dengan 6. Kalau saya mau hilangkan Y berarti saya tambah. Ini berarti 13X sama dengan 13. Berarti nilai X itu kita peroleh sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai Y adalah 5X kurang 3 ya. Berarti 5 kali 1 dikurangi dengan 3. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, kita sudah dapat titik potongnya. Titik potongnya yaitu 1,2. Nah, kemudian diminta persamaannya yang tegak lurus dengan garis ini. Oke. Berarti nanti syaratnya kalau saling tegak lurus, ingat kalau tegak lurus syaratnya gradien pertama, garis pertama dikali dengan gradien garis kedua harus sama dengan -1. Nah, berarti sekarang kita perhatikan sini. Kita mencari gradien garis pertama. Gradien garis yang ini ya, garis keduanya kan ini. Berarti M1 itu sama dengan negatif seper M2. M2 bisa didapat dari mana? Didapat dari sini. Ini M2. Berarti M2 nya sama dengan sepertiga ya. Jadi gradien itu sama dengan koefisien X ya, koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Berarti ini dia sepertiga ya. Ini sama dengan ini negatif, ini jadi negatif ini. Ini negatif sepertiga kalau diambil dari sini. Ini kalau dipindah ruaskan ya. Ini kan jadinya 3Y sama dengan 6 dikurang dengan X. Kalau dibagi 3 kan jadi minus sepertiga. Nah, jadi koefisiennya -1. Ini 3 berarti -1/3. Nah, ini dimasukkan ke sini. Berarti kita dapatkan nanti M1 sama dengan negatif 1/-1/3.
3. Kita dapatkan M1 nya sama dengan 3. Ini habis negatifnya. Kemudian kita masukkan ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, berarti kita akan peroleh persamaan garisnya adalah Y kurang Y1. Y1 nya adalah 2, M nya adalah 3, X1 nya adalah 1. Berarti Y kurang 2 sama dengan 3X dikurang dengan 3. Maka kita akan peroleh nilai dari, kita hapus kembali ini saja ya. Kita akan peroleh nilainya Y sama dengan 3X kurang 3 tambah 2 ya. Ini pindah ruaskan ke sana jadi positif. Berarti jadinya 3X kurang 1. Berarti jawabannya yang mana ini? Kalau Y-nya saya pindah ruaskan jadi negatif kan? Berarti yang paling tepat adalah opsi B. Ingat ya. Kalau kita jadikan 0 di sini berarti di sini harus min Y. Berarti yang tepat adalah hanya opsi B. Oke. Sekian untuk soal nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3. Di nomor 3, nilai K yang membuat garis KX kurang 3Y sama dengan 10 tegak lurus garis Y sama dengan 3X kurang 3. Oke. Jadi sama seperti cara tadi, kita mencari dulu masing-masing dia punya, ini saling tegak lurus sama dengan soal nomor 2 ya. Tapi kita harus cari dulu masing-masing dia punya gradien. Gradien garis pertama, ya, gradien garis pertama. Ini kalau kita ubah persamaannya, yang pertama ini jadinya itu sama dengan min 3Y sama dengan 10 kurang KX, atau Y sama dengan 10 K per 3X kurang 10 per 3. Berarti M1 sama dengan K per 3. Kemudian persamaan kedua, Y sama dengan 3X kurang 3. Berarti gradiennya adalah 3. Syarat garis yang saling tegak lurus, ingat ya, syarat garis saling tegak lurus, garis 1 tegak lurus garis 2 adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 nya adalah K per 3, M2 nya adalah 3, ini sama dengan min 1. Berarti saya coret-coret, berarti K sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah E. Oke. Sekian untuk soal nomor 3. Kita lanjut di soal nomor 4. Nomor 4, garis G sejajar dengan garis 2X tambah 5Y kurang 1 sama dengan 0 dan melalui titik 2,3. Oke. Berarti kita cari dulu gradiennya ya. Ini kan kita bisa tulis ulang, 2X tambah 5Y kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini bisa ditulis 5Y sama dengan 1 kurang 2X. Berarti Y sama dengan negatif 2 per 5X tambah 1 per 5. Maka gradiennya sama dengan gradien garis pertama ya, negatif 2 per 5. Ya, pasangannya X atau koefisiennya X itu gradiennya. Sekarang kalau ada dua garis yang sejajar, syaratnya adalah satu sama dengan gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Berarti kita bisa mencari persamaan garis untuk yang kedua, Y1 kurang Y kurang Y1 sama dengan M2, ini X kurang X1 nya. Oke, berarti Y dikurang Y1, Y nya adalah 3 sama dengan M2 min 2 per 5 kali X dikurang dengan 2 sama dengan Y kurang 3 sama dengan
min 2 per 5x ditambah dengan 4 per 5. Berarti ini kita akan dapatkan, jadinya kita kali silang saja, ini menjadi 5y kurang 15 sama dengan negatif 2x tambah 4. 4 yang saya pindahkan itu akan menjadi, ini saya pindahkan ke kiri, jadinya 5y tambah 2x. 4 saya pindahkan ke kiri jadi kurang, berarti kurang 19 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang benar adalah error, ya. 2x tambah 5y sama dengan 19, karena ini kalau dipindahkan ke kanan jadi positif. Oke, sekian untuk soal nomor 4. Kita lanjut lagi di soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, jika garis L dengan persamaan sekian sejajar dengan garis G, maka dengan persamaan 5y kurang x tambah 3a kali x tambah y sama dengan 2a, maka nilai a adalah oke. Ini kalau sejajar, sama di soal-soal sebelumnya bahwa kalau sejajar itu syaratnya gradiennya harus sama, ya. Maka kita harus cari dulu gradiennya masing-masing garis. Kita uraikan dulu. Yang garis pertama x kurang 2y tambah ax tambah ay sama dengan a. Maka dari sini kita bisa peroleh nanti kalau disederhanakan adalah itu jadinya y dalam kurung a kurang 2, ini sama ini ya, ditambah dengan a ditambah 1 dalam kurung x sama dengan a. Maka persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk negatif a negatif 2, bukan a negatif 2, negatif a plus 1 kali x dibagi dengan a negatif 2 tambah a diper dengan a negatif 2. Oke, jadi kita peroleh gradiennya adalah yang ini ya, ini gradiennya. Jadi gradiennya adalah yang ini untuk M1. Sekarang kita mencari untuk M2-nya. Dari persamaan ini kalau kita tulis ulang, 5y kurang x tambah 3ax ditambah dengan 3ay sama dengan 2a. Maka ini bisa dituliskan y dalam kurung 3a ditambah dengan 5, kemudian tambah 3a kurang 1 dikali dengan x sama dengan 2a. Maka nanti dari sini kita bisa peroleh nilai dari, kita menggunakan cara yang sama, menggunakan seperti cara yang ini tadi, kita akan dapatkan gradiennya itu sama dengan negatif 3a kurang 1 dibanding dengan 3a tambah 5. Oke. Karena syaratnya sama, berarti ini sama dengan M1. M1-nya yang ini berarti negatif a plus 1 diper dengan a negatif 2. Berarti ini dicoret tanda negatifnya ya. Nah, ini bisa kita kali silang. Kalau kita kali silang kita dapatkan 3a kuadrat ya, dikurang dengan 7a untuk ini sama ini, dikurang dengan 7a dikali ini ya, kali silang, tambah 2 sama dengan, kali silang ke sana lagi, 3a kuadrat ditambah dengan 8a tambah dengan 5. Oke. Kemudian kalau ini saya pindah ruaskan ke kanan jadi 15a
Berikutnya 5 saya pindah, ini kan bisa dicoret ya karena sama. 5 saya pindahkan ke kiri, jadi di sini nanti negatif 3 karena 2 kurang 5. Berarti nilai A nanti negatif 3 per 15 atau sama dengan negatif 1/5. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, sekian untuk soal nomor 5. Kita lanjut di soal nomor 6. Lanjut di soal nomor 6 ya. Garis lurus Y sama dengan AX tambah B memotong sumbu X di TX sama dengan 3 dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Garis ini adalah, oke, jadi gini. Kalau ada, misalkan ya, kita gambarkan saja garisnya. Ini X, kemudian ini Y. Dia membentuk garis Y sama dengan AX tambah B, membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Oke. Berarti kita harus cari dulu berapa kemiringannya. Oke. Kemiringannya itu kalau dari persamaan ini sama dengan nilai A. Itu berarti bisa kita ambil dari nilai dari tangen alfanya atau tangan 30 derajat. Tidak lain adalah nilainya 1/3 akar 3. Oke, jadi gitu. Oke, berikutnya adalah kita mencari nilai B. Kita ambil titik Y sama dengan 0 saat Y sama dengan 0, nanti kita akan peroleh bahwa nol sama dengan AX tambah B. 0 sama dengan A-nya adalah 1/3 akar 3. Kemudian X-nya, kan dia memotong sumbu X di titik X sama dengan 3. Berarti X-nya 3 tambah dengan B. Berarti ini 0 sama dengan coret sisa akar 3 tambah B. Maka nilai B itu sama dengan negatif akar 3. Sehingga persamaannya kita bisa tuliskan Y sama dengan, masukkan kembali ke persamaan di atas, nilai A sama dengan 1/3 akar 3 dikali X, kemudian ditambah negatif 3 ditambah dengan nilai B. Nilai B akar 3, negatif akar 3. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekian untuk soal nomor 6. Kita lanjut lagi di soal nomor 7 ya. Nomor 7, oke. Persamaan garis yang tegak lurus 4X tambah 2Y sama dengan 1 dan melalui titik potong X tambah Y sama dengan 2 dan X kurang 2Y sama dengan 5 adalah, oke. Kita cari dulu persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang pertama itu adalah 4X tambah 2Y sama dengan 1 atau 2Y sama dengan 1 kurang 4X, atau bisa dituliskan Y sama dengan negatif 4/2X ditambah dengan 1, atau sama dengan Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Maka kita dapatkan gradien pertama sama dengan negatif 2. Sekarang kita cari titik potongnya. Titik potongnya di sini kita bisa pakai substitusi eliminasi. Itu X tambah Y sama dengan 2. Kemudian X kurang 2Y sama dengan berapa? 5. Kita kurangkan saja. Ini jadinya 3Y sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan negatif 1. Dari sini diperoleh nilai dari X sama dengan 3. Berarti titik potongnya adalah 3,-1. Oke, sekarang dikatakan saling tegak lurus. Berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2-nya, ini kan negatif 2. M2 sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan 1.
setengah. Nah, persamaan garisnya adalah kita menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, kita masukkan saja titik potongnya tadi. Y-nya sama dengan min 1, berarti jadi tambah 1 kan? M-nya adalah setengah. X-nya adalah 3. Berarti Y plus 1 sama dengan 1/2 X kurang 3/2. Atau kalau kita kali silang, jadinya di sini 2Y plus dengan 2 sama dengan X kurang 3. Kita bawa ke samping. Ini jadinya, kalau kita bawa ke samping, 2Y kurang X sama dengan negatif 5. Kalau mau dijadikan positif, ini dikali negatif kedua ruas, jadinya X kurang 2Y sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, sekian untuk soal nomor 7. Kita lanjut di soal nomor 8 ya. Sekarang kita lihat di soal nomor 8. Jika garis yang menghubungkan titik min 2,2 dan 2,1 tegak lurus pada garis yang menghubungkan 2,1 dan 14, T, maka nilai T adalah yang tegak lurus ya. Jadi ini yang harus kita gunakan kalau ada soal seperti ini, konsep gradien. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Di sini gradiennya saling tegak lurus. Berarti kalau kita mencari untuk M1, garis pertama gradiennya adalah delta Y, berarti Y2 kurang Y1. Y2-nya adalah 1, Y1-nya adalah 2, berarti 1 kurang 2 dibagi dengan X2 adalah 2, X1 adalah min 2, berarti di sini jadinya 2 kurang negatif 2. Kita peroleh nilainya adalah min 1 diper dengan 4. Berarti dia M1 negatif 1/4. Berikutnya adalah nilai dari M2. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan delta Y-nya sama dengan T dikurang dengan 1 dibagi dengan 14 kurang 2. Ini adalah T kurang 1 dibagi dengan 12. Kemudian dikatakan saling tegak lurus, berarti M1 dikali M2 harus negatif 1. Nah, kita masukkan saja. M1-nya kan sudah ada negatif 1/4. Nah, kita kali dengan T kurang 1 diper dengan 12 sama dengan negatif 1. Kita coret negatifnya. Kemudian ini kita kali silang, jadinya T kurang 1 sama dengan 4 kali 12 48. Maka nilai dari T itu sama dengan T 48 tambah 1, berarti 49. Jawabannya adalah error. Oke, kita lanjut di soal nomor 9 ya. Perhatikan nomor 9. Persamaan garis yang melalui titik 2,9 dan bergradien 5. Ini gampang ini, seperti soal nomor 1 kayaknya. Ini kita bisa langsung pakai seperti ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti Y kurang Y1-nya 9. Gradiennya yaitu M5 dikali X kurang 2. Berarti ini sama dengan 5X kurang 10. Ini Y kurang 9. Berarti Y nanti sama dengan 5X kurang 10 tambah 9. Atau hasilnya Y sama dengan 5X kurang 1. Berarti jawabannya adalah error. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 10. Soal nomor 10, garis AX tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0 dan 2X kurang BY kurang 9 sama dengan 0. Diketahui berpotongan di titik 2,-1. Nilai A tambah B sama dengan berapa? Oke, berarti caranya gini, berpotongan.
Berarti kita masukkan nilai X dan Y ke dalam persamaan ini. Berarti kita dapatkan nanti untuk persamaan pertama AX tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X sama Y-nya ke sini. Berarti A dikali 2 tambah 3 kali min 1 dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Maka ini 2A sama dengan 5. Ini pindah ruas ke kanan jadi positif. Ini negatif juga kan. Berarti jadi tambah. Berarti 2A sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8 bagi 2. Hasilnya adalah 4. Nah, berikutnya untuk mencari nilai B dengan cara yang sama, kita tulis ulang persamaan yang kedua. 2X kurang BY kurang 9 sama dengan 0. Kita substitusi ke sini nilai X dan Y-nya. Berarti 2 kali 2 kurang B kali min 1 dikurang 9 sama dengan 0. Berarti 4 kurang, ini jadi positif ya, min kali min jadi positif B. Ini sama dengan 9. Kalau dipindah ruaskan maka nilai B sama dengan 9 kurang 4. Pindah ruas jadi negatif 4. Berarti B sama dengan 5. Yang diminta A tambah B. Berarti nilai dari A plus B itu adalah 4 tambah dengan 5, yaitu 9 ya. Jawabannya delta. Oke, sekian untuk pembahasan tentang persamaan garis ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini untuk persiapan UTBK 2020. Tahun lalu soalnya ini dia ada sekitar 2 nomor ya kalau tidak salah ya. Kalau bukan grafik yang ditanyakan adalah persamaan garisnya. Ya, saya kira cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video berikutnya.